Hebat ayam dari awal. Pernah anak ayam bertanya ke induknya, ma, iya nak. Manusia banyak nagalanya ma, B, E, L, C, M, A, D, R, S, Profesor. Awak bamang ku ayam, sabar salah nak. Manusia itu kalau lah mati, mai, saya namanya. Lain namanya, saya tidak sebut orang, mai. Awak kalau lah mati, terkenal nak. Ada ayam geprek, ada ayam lado hijau, ada ayam kecap, ada ayam tong, ya kan? Banyak kalau awak kalau mati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Baikan Subuhan Pekanbaru mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya silaturahmi nasional Baikan Subuhan Indonesia yang pertama tanggal 5 sampai 6 Oktober di Kota Tasikmalaya dengan tema Persatuan Indonesia. Semoga sukses dan berkah. Baikan Subuhan Pekanbaru, hijrah berjamaah istiqomah. Born to right to Jannah. Dari masjid kita jaga NKRI. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladati ya'nil maut. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bapak pengurus dan jamaah Masjid Al-Falah, semoga semua kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah. Tidak ada makhluk apapun memberikan tiga itu kepada kita. Pertama, menyelamatkan kita. Kedua, merahmati kita. Ketiga, memberkahi kita. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, Nabi Muhammad kan bisa memberikan syafaat. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang tertentu itu izin dari Allah. Jadi kita tidak bisa berharap begitu juga tanpa ada izin dari Allah kepada Nabi. Maka di dalam hidup ini carilah bagaimana kita akan diselamatkan Allah jangka pendek di dunia ini, dirahmati Allah jangka pendek di dunia ini, diberkahi Allah jangka pendek di dunia ini, sampai nanti jangka panjang di akhirat.
Itu tidak bisa kita harapkan syafaat Nabi. Maka setiap kita harus berusaha. Untuk itu jalannya adalah yang pertama bertauhid kepada Allah. Ya kan? Jadi Nabi itu kaum muslimin tidak kita samakan dengan ahli nujum. Tidak kita samakan dengan tukang ramal. Tidak kita samakan dengan orang mencalik gari-gari tangan. Nabi itu mempunyai sesuatu pedoman yang disebut oleh Allah kepada kita, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundirin. Nabi itu diutus oleh Allah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kenapa diberi peringatan? Manusia ini banyak pelupa, Pak. Jadi kalau tidak diingatkan, lupa tarui. Bapak-bapak semenjak masuk Islam, semenjak salat, mana banyak orang salat hari raya, salat sunat, jo salat subuh berjamaah. Hari raya, salat hari raya itu salat sunat. Lalu siapa sudah salat subuh, nak jago-jago, Pak dah melaki orang salat sunat raya. Pak tak berdosa ya deh. Karena salat hari raya. Tapi masyarakat untuk salat sunat itu membeli kain sarung baru, membeli baju koko baru. Sudah salat subuh nyolataan sajadah ke lapangan tu tak boleh dikalah orang. Ya kan? Tapi salat subuh yang wajib, yang andaikan dia bisa salat 2 rakaat sunat dulu sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu kata Rasulullah. Nah, tapi orang Islam yang telah bertahun-tahun ini memahami, ya kan? Lebih bangganya salat sunat hari raya dari salat subuh berjamaah. Saya kalau membaca ini teringat Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya, fitir dan adha. Tapi kalau engkau ingin melihat orang Islam yang benar-benar beriman, lihatlah ketika salat subuh. Amboraso di Al-Falah bukan itu jo. Pada wirid 3 kali sehari. Wirid fikih, wirid tafsir, ya kan? Wirid sudah maghrib. Nah, bagaimana kita memahami? Ya kan? Jadi kebanyakan kita beragama ini, Pak, ya kan? Hendaknya kan meniru Nabi itu. Untuk apa sejarah Nabi ini kita baca? Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Untuk apa kita baca kalau kita tidak mau meniru Nabi? Ya kan? Banyak kita beragama ini, Pak, kaum muslimin sama orang senam. Orang senam kan itu, Pak. Ambo sama saudara dulu rajin tiap hari Rabu. Kalau kini jalan ya. Kan jalan pagi. Kalau agak lama awak senam tu. Kemudian para jemaah sudah tu baju basah keluar. Keringat keluar. Napas kita ngos-ngosan. Kalau tidak dia ketiak reksona bau kambing. Tapi awak senang-senang kan. Lalu sore sampai sore orang senang begitu. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, makanya Nabi kaum muslimin tidak ada menyuruh memperingati hari lahirnya. Walaupun kita buatnya maulid, tidak ada Nabi nyuruh. Yang disuruh Nabi itu bagaimana engkau beragama itu, ya kan?
bisa berangsur-angsur seperti saya. Ya kan? Nabi itu bapak-bapak ketika meninggal, ya kan? Masih ada uang engkau ya ayah. Pagi tadi ada 3 dinar. Tapi lah hambo sarakah. Nan tinggal ya. Ya kan? Nan tinggal air apa? Galuak. Kalau dibasuh namanya timbo. Timbo untuk penimbo air bodoh. Itu kekayaan Nabi nan tinggal kutikonya ke meninggal. Muhammad begini coba jadi. Kabun sawitnya sekian meter. Ya kan, tokonya sekian petak. Sawahnya sekian piring. Ternaknya beribu-ribu ekor. Ya kan? Begitu. Setelah mati karena lupa menginvestasikan untuk akhirat, bacakah anak bini ya anak bini muda. Iya kan? Banyak terjadi. Orang yang seperti ini kaum muslimin artinya apa? Tidak memahami bagaimana seharusnya kita beragama. Iya kan? Sehingga Nabi dengan simpel menyampaikan hadis pendek, bukan ulang tahun aku yang engkau pentingkan wahai umatku. Yang penting itu apa? Aksiru, perbanyaklah olehmu. Ya kan? Coba takut ujungnya. Mungkin kok nak rancaknya hadis Nabi itu, aksiru, perbanyaklah olehmu mengumpulkan harta. Ambo jalan mengaji kepada Pak itu ke Sorolangun masuk ke dalam hari kami rengke. Namanya Kecamatan Limun Tengah. Kironya di sini orang menambang ame. Kalau nan Karasaki itu ada 1,5 kilo ke dapet. Kalau gini dah arah pitihnya rame 3 juta lebih. Iya kan? Tapi saya tanya setelah wirid, ada enggak orang yang menambang emas ini yang tidak salat? Oh ada ustaznya dalam bertanya itu Ustaz aja. Pindah wudhu aja. Mendulang ameh. Coba bayangkan. Apa manusia yang banyak lupa? Kejadiannya untuk apa? Nabi itu membacakan hadis, perbanyaklah olehmu harta, bukan itu. Aksiru zikra, perbanyaklah olehmu mengingat. Mengingat apa? Sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Nama hilang kelezatan hidup itu Pak. Pertama-tama dulu sakit. Coba Pak jalik-jalik. Setiap hari manusia yang ingin memperbanyak harta, indah ada waktu untuk beribadah. Karena petong piti waktu tidak cukup. Gitu Pak, tidak cukup waktu untuk petong piti. Suatu saat, ya kan, dipancuang talang katura, diambil ke sambang dia, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke diraih, lah malang parasen nembesu, dapat sakit. Semuanya rusak, ginjal rusak, jantung rusak, paru-paru rusak, liver rusak. Biarlah habis pitih dan kau buat tadi asal penyakit lain sehat. Dia orang-orang pitih banyak tu kalau lah sakit Pak, habis lah pitih itu sadonya asalnya sehat. Coba bayangkan. Tiap hari hilang ibadah mencari pitih, mati takui. Atandonya takui ke Jerman bau be, ke Jepang bau be, ya kan? Kau orang pintar baru be. Nanya sebut orang pintar tu dukun Pak, dukun tak semayang. Hanya sebut orang pintar. Sebab nak datang tu orang pandi. Ya kan?
Jadi nanti banyak disuruh Nabi memaingi itu tidak memperbanyak arato, tidak memperbanyak kabun, tidak memperbanyak oto, ya kan? Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Kuinda awak masing-masing kan kau mencoba tu Pak. Kita cerita Nabi gak kedua ya Pak. Masalah kematian Pak. Awak kan datang dah Pak nanti. Percaya tak Pak Pak mati? Cubalah menunjuk seorang yang tak percaya mati. Biar guru sidik, guru karate, guru jitsu. Cobalah menunjuk. Ambo guru karate ya saat tiba malaikat tu nanti ambo lawan. Cobalah menunjuk kat seorang. Menunjuklah. Tak ada dah. Ini bapak-bapak. Ya kan? Kaum muslimin, Nabi Daud Pak, itu kan dahulu dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris. Jadi dahulu Nabi Idris dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Idris inilah orang yang pertama mendesain pakaian. Bahasa piamannya tukang nyai. Tapi kalau lah pindah orang piaman kau ke Jakarta, nak nyai leh. Sajaleh-jaleh wah tukang nyai di piaman. Tiba di Jakarta lah tailor jenya. Nyota gak orang piaman bapak. Tukang nyai tailor itu kan itu ya nyata. Tapi Nabi Idris itu mendesain pakaian untuk menutup aurat. Setiap jarumnya turun naik itu Pak, kan turun naik jarum itu menjahit itu satu naik jarum subhanallah, turun subhanallah, naik subhanallah sampai pakaian sudah. Kenapa? Karena menjahit manual. Jadi ibu-ibu ambo tunjuan kalau ingin zikir sedang manggil yang lado jangan jo belindir jo. Lai terangkan ibu tu. Bapa lihat ke batu lado lihat bisa ibu zikir. Subhanallah, subhanallah. Belindir bagi cik ibu mairiannya itu putang. Jadi malaikat maut kagum. Bagaimana? Kagum ya Allah. Saya kagum. Idris ini dia ada mengusahakan untuk dunia. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan dunia. Sambil menjahit dia tidak lupa zikir kepada engkau. Ya Allah, kalau kami malaikat zikir ke engkau tiup dati, itu tak mengherankan. Kenapa? Kami tak punya nafsu. Bahwa Rambo mencari baliho calon wali kota, baliho calon bupati, Ambo Baputa di Riau, baliho calon gubernur, tidak ada nama malaikat cik. Kurang susah. Kenapa malaikat tidak ikut? Dia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Jadi kalau kami para malaikat zikir saja kepada engkau, itu wajar. Manusia ini punya nafsu. Ya kan, saya kagum dengan Idris ini. Boleh enggak saya berkunjung ke rumahnya untuk berteman dengannya? InsyaAllah boleh, tapi jangan diambil engoknya lo, jangan kau matinya lo. Enggak, bertamu saja. Mengambil roh itu kan seizin engkau ya Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Lah datang Nabi dari sini. Lihat dia jus naga, ya kan, ketupek pitala, ya kan, nasi ramas beringin edi, ya kan, gulai cancang Pak Nurdin, sup jangan orang mage, duduk lekang. Indah adanya sintu aja. Makanlah kata Nabi Idris. Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Saya tidak makan.
Oh, malaikat maut berkunjung ke rumah Mbok. Lah tiba jangkonya Mbok meninggal. Cik Nabi Idris. Alun, Mbok ingin berteman dengan engkau. Engkau manusia punya hawa, punya nafsu, punya syahwat. Tapi tidak lupa kepada Allah. Jadi, sekadar berkawan Mbok saya, iya. Kalau apa tapi bakawannya malaikat maut ko ibu, ibu minta. Indak na ibu kecen lah tahu. Malaikat awak akan bakawan. Salapik sekatiduran sawanta sekalang ulu gitu. Isai lia semudia. Mamana dan jangan capek nangok dan dia capek nak. Kan? Anak dia nado jangan nalun malaki leh. Ya kan? Lah lelaki anak tu. Ba'a kecil malaikat maut. Jangan nanti ada yang bercucu. Kalau ditanya taruh itu ya kan? Dah mau apa mati. Ya kan? Tapi Nabi Idris tawaliat Pak. Ya kan? Supaya saya semakin taat dan semakin yakin. Bukan saya tak taat, bukan saya tak yakin. Tapi semakin. Cubalah kamu sakit mati itu minta izin ke Allah. Tawaliat Pak. Kalau awak membana kalanya minta cuba mati. Yo ana kecil malaikat maut. Yo lalu alat. Langsung Nabi Idris sekolah. Lalu lah monju atau lah nyelipet tangan. Kalau Idris nang gini dah ada malaikat maut baso-baso tu. Yo karate dari belakang. Kutiku anggonya tu dicabui, malaikat maut ko menangis menjadi. Begitu dia menahan sakit. Lah mati, lah dingin badan. Apa kata malaikat maut? Kalau tiba jangko mati sebenarnya ya Allah alun. Mana pandai medu ya lah. Malaikat maut ko memati orang tu pandai Pak. Medu ya nak bisa. Jadi dapat setiap orang nalanya mati le do ide. Ngelama rinyo Kok itu orang tu sekali setahun kan misalnya pulang kampung kan. Dimohon hidup Nabi Idris balik. Nyotanyo de malaikat maut bahasa nyomoca dia engkau tadi ketika angok tu dicabui engkau menderita sekali tapi tak bisa bersuara lagi bahasa kinya. Kalau di kampung uang kambiang tak 20 ikut. Ndak didabiah kambiang tu dong. Di kabek sehari-hari kakinya tu dikubah itu ke 20 ikut. Jo pisau ndak tajam. Di kumpulan sakinya lebih sakit dari itu. Itu Nabi Idris Pak. Indah orang kaya ndak mau zakat. Kan masih banyak orang kaya nanalun berzakat. Ya kan? Kalau semua orang kaya sudah mau berzakat Pak, tidak ada anak-anak miskin yang putus sekolah di negeri kita ini. Nan banyak tu sampai di kaya. Hari hujan payung nyokapi, inyo takaja onda nyeri, kok kemakan oleh ayam nyoda biar yang sakit, akhirnya nyusi ini lalu dengan saji. Kalau garin tu nak diusia ini. Ini. Ya kan? Itu Nabi Idris salah. Kemudian Nabi Ibrahim Pak, pekerjaannya setiap hari ini selain dari beribadah, dia benar-benar bisa menseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi umurnya panjang, kira-kira 300 tahun, dia kaya. Tapi diseimbangkannya antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap hari Pak ada catering. Terimanya pesan enggak lele. Pokoknya menjadi catering. Jam-jam makan, kurangnya jamu pulang makan. Punya gelo piti. Sepanjang hidupnya itu korban dari raya wajib 1000 ekor kambing, 100 ekor aja
Jawi. Karena dia memang kaya. Tapi kaya pemurah. Iya kan? Ini Bapak. Kalau kini orang kaya Pak, banyak membeli tanah. Sinan ada tanahnya, sinan ada tanahnya. Kalau mati, tanah itu terpakai sepanjang badannya. Karena tanah pun tak mungkin awak pergi ragonya naik terus. Ya kan? Aku jika rago tanah aku naik, awak pergi sakit mati. Habis ini mudah tinggal sampai idahnya lelaki je pacar lamonya. Wah cutu dalam kubur jelian. Tanah namanya tadinya jual lelaki barunya. Jadi kalau ada apa nan datang kini wah, nan datang kok kali terengah kejadian. Alai, ada tanah apa banyak, buatlah rumah hafiz. Ya kan? Buatlah pesantren. Ya kan? Jangan nak mencari-cari kayu untuk awak jo lebar kata makan awak lagai apa. Ambo ustaz imbo-imbo orang mengaji kenyo Pak, ndak ambo kurui pada dembo. Kalau sasak ngok bo jalan. Ya kan makan nak buaya aja. Nah, tadilah makan di simpang tiga tu. Nyo asyik si Tony oleh kambiang seko. Ndak tahu. Atau dia gaya-gaya orang satunya apa? Tu mengko namo ambo tu ustaz untuang sayui tapi dape. Jadi nama-nama tanah banyak manfaatkanlah untuk agama Allah. Kalau banyak anak-anak kita di pesantren jadi ulama Pak. Coba bayangkan. Bara sedekah jariah yang dapat lakukan tu maili taruh. Sebanyak tu orang mendidik di sini, sebanyak tu orang beribadah. Ya kan? Ini. Jangan tanah rumah kos ke rumah kos ya Pak Wei. Ambo nak melarang nak kok kumpul rumah kos lah, boleh dekat kampus. Tapi jadi persewan ke mahasiswa. Sampai sininya. Ya kan? Akhirnya orang berumah kos kok Pak. Ndaknya tanya apa kok mahasiswa orang tuanya nak mampu anak yatim. Alam baik, alam punya baik. Itu tengkulak itu namanya Pak. Untuk apa-apa lah nombor dari umur 50. Di martabak Mesir 2. Itu espokat 3 kali. Ya kan? Kalau baju berada sekali pakai cengi lo ada orang. Ambo kalau Pak tanya gini tu, ma baju Ustaz, yo nak pakai gini Pak. Dan di rumah ada baju pian lu tahu leh. Tapi pakai apa? Bisa besoknya lagi ada orang baju ndak bajai, ndak berpola. Ya kan? Bertutui ke muka, bertutui ke bawah, berkabik di tengah. Namo awak hilang sekali tu Pak. Bau mai tu kemari lagi. Sudah zaman dia orang bau mai tu kemari salat lagi. Hilang gala, hilang reputasi, hilang apa saja manusia nan tinggi pangkat, nan tinggi kedudukan, nan banyak titel kalau lah mati mai. Hebat ayam dari awal Pak. Pernah anak ayam bertanya ke induknya, "Ma, iyo nak manusia banyak nagalanya ma BELCMA DRS profesor. Awak mangko ayam sabar salah nak. Manusia itu kalau mati mai namanya, namanya saya tidak sebut orang mai. Awak kalau mati terkenal nak ada ayam geprek, ada ayam lado hijau, ada ayam kecap, ada ayam tong. Ya kan? Banyak galawak kalau mati aja. Ya kan? Oh apa profesor, doktor, insinyur, LC. Banyak galau orang ini Pak. Itu kalau mati hilang. Dek pemerintah saya tidak boleh disuruh itu Pak. Cuma kartu penduduk Pak, le do titel. Tidak boleh. Tidak temu di kartu. Itu kartu itu pendek. Ya kan? Nah, coba galambo deh Pak Dr. Andes Haji Ristawardi Datuk Marajo Golden Stick.
Li temui di kereta penduduk tu. Tak. Hanya gue serista Wardi. Apalah ilah mati. Tak ada nama itu lagi. Mayat. Kalau lah jadi mayat tu bah. Tabuh di gua tigo-tigo badan baganju balik pulang ke tampai asal mula jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun lah ayat pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi ayat bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau diwujudkan mair yang salat sampai takbir. Sudah tu mauju ke pasaru, iyo ke pandang pakuburan. Tak boleh diliang lahat tanah sekapa bapa kalang. Mair yang madok kebilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan. Tataga meja nanduo. Majalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Ya tak? Coba ulang balik. Membaca itu balik ulang lah. Apa dah? Akhirnya pertanyaan ambo, sayang orang kawininya. Kalau mati bininya tu dari timbun kubur, lemu hanya membuat pondok-pondok ketek sana. Tunjuk niam bini kau gak sepakan le dah. Nah, ada dapat alun tumbuh rumput di kubur bini itu lain jolah bini dia. Ya kan? Jadi kalau kita sayang kepada Rasulullah bukan mengingat hari lahirnya, tapi ingatlah sunnahnya, jalankan sunnahnya itu. Ya kan? Nabi itu untuk apa tu? Ingat-ingat hari lahirnya tu Pak. Inilah dijamin mesua. Seru ko. Rista Wardi ko lah Pak. Nyola ia tanggal 10 bulan Juni 9 balik 52. Ya kan? Tiba 10 Juni 9 balik. 2025 tahun yang keribu kan ulang tahun yang ke-73 tu. Sapakan hari ulang tahun tu ketiba, tiba melekat ke rumah hamba kelima ni. Rista Wardi, yo. Waang pas hari layang tu nanti waang mati je. Lemoh jombo ulang tahun. Jale ulang tahun Pak, mengaji saya tak payah boleh. Lo tanya dia anak, ya, kau jadwal ayah sih, kau gini mana payah. Cari di kau tu, tu ayah kemati tanggal segitu tu, lanjut laporan dia melekat. Ya kan? Atau ulang tahun apa jingkrak apa panggil, namanya band. Organ tunggal, ulang tahun pernikahan nan ke-50, pernikahan emas. Tu apa basuk-suknya bini apa tu, tangan tu lah meretek tu. Wah, dah kaya 50 tahun sudah nikah ke lah kaya tu. Umur 25 saya wah nikah Pak. 50 tahun sampai menikah. Lah 75 umur tu. Lebih-lebih orang kini lambek bini Pak. Entah ada LGBT entahlah. Ya banyak orang kini sampai 10 umur dunia bini. Ya kan? Ambo dulu boleh tangkek jadi karyawan Pak Wini. Mau kecil engkau biaya, mau biaya engkau Wini. Ya kan? Dia dah jadi karyawan tetap. Rancak awak capek Wini itu. Ya kan? Kemudian dapet lo dalam lamin. Ya kan? Dapet dalam lamin tu babai tua bergaul je nyon dak ada senyomen lai. 10 bulan sudah tu lah ya. Kalau 10 bulan tu ndak ada Pak. Nyonan betul awak sudah nikah kok. 3 bulan dah lahir sana. Tu datang kepala awak dia. Ya kan? Jadi ke depan apa saja hari-hari Islam ini, ya kan? Yang akan kita ingat itu sunnah Nabi. Kalau kita beramal sesuai dengan sunnah, maka kita tidak menyelisihi Nabi. Kalau kita tidak menyelisihi Nabi, kita sapayong jana Nabi. Iya kan? Jalan Nabi Pak, untuk awak saya tidak perlu ulang tahun tu. Pak jangan ingat-ingat ulang tahun pernikahannya. Mula mencari anak orang apa tu Pak, meretek-retek tu. Nyonya suruh ada anaknya, apa menyuai mama menyuai papa, itu. Jatuh sendok tu. Tangan tu lah digarak. Awak lah kah?
Lagai. Digarak namanya kempuan lah digarak begitu. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita jalikan Nabi Ibrahim tadi. Umurlah Nabi 280-an. Rupalah disuruh malaikat maut mencari angoknya. Dari jauh malaikat maut tu pak marete mencelik Nabi Ibrahim tu. Bapak itu. Nyo calik hidung menyabui Allah, nyo calik mata menyabui Allah. Sado tubuh Nabi Ibrahim tu wacayo. Abang ambil angoknya tu. Iya kan? Ama nyamarnya jadi orang pikun. Jadi orang pikunnya jadi manusia pikun. Nyo bimbang Nabi Ibrahim. Naik ke rumah lo nyet. Pandai Nabi Ibrahim kau baso tinggi pak binyanya. Tiba di rumah, ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Di katangan nasi. Lai makan malaikat maut tadi, lai pinyo masuk ke hidungnya, ke telinganya. Nye, kamu cuang masuknya, itulah awak kalau lagai pedang aja. Tak tentu nama muncung aja. Nyo tolong Nabi Ibrahim, hendaklah jangan mengganggu muncungnya doh. Mana kamu mengganggu muncung, nyo malaikat nak makan. Ya kan? Itulah permisinya kan. Permisinya Pak. Nyo masuk Nabi Ibrahim piti ke sakunya. Ambo tak butuh ikut aja. Lagi kata lo dapat berjalan insyaallah. Alun 10 langkah malaikat maut ko paila do. Nabi Ibrahim mendoa, ya Allah. Ambo rela mati hari kini ya Allah. Dalante yang ambo kalau pikun serupa gaih tadi. Jalai kaba ibadah makan sendak tentu nama muncung ledo ya Allah. Umur ambo lah 280. Kok lah tiba jangko mati ambo hari kini ya Allah ambo rela. Kecek Nabi. Balik dekat bau tadi ni. Apa itu caranya dia Pak. Kamu ambil angok nabi-nabi tu. Tapi orang-orang yang curang pemilu Pak, tu karate saja. Cantik lah Pak. Orang menyogok ke jadi itu, carilah kematiannya dia Pak. Kalau nyo tak tobat, ya kalau tobat diampunkan Allah. Ada nanti nganya indah. Ambo tadanga tadi engkau mendoa. Ya Allah, jalla ambo sampai sagai apa tadi. Takui ambo bahaka zikir tu sedang makan sendak tentu muncung. Itu doa engkau tadi. Iyo kata Nabi Ibrahim. Pak ambo sawananya malaikat maut. Tapi engkau tu kawan Allah, kekasih Allah. Mencalik tubuh engkau bercahaya dari atas ke bawah tu, ragu ambo dimakan ambo ambil. Tapi engkau kerana sudah meminta ke Allah, dan saya itu sebenarnya memang sudah disuruh Allah mencabut rohmu, ya kan? Cuy itu nyo datang ke Nabi Ibrahim, Pak. Ya kan? Dia awak ndak seperti itu Pak. Kita minta saya husnul khatimah. Sebab orang nak Nabi dah Pak. Ya kan? Kaum muslimin dia suruh lalu dari malaikat maut lipik tangan. Pas angok tu tiba di batih Pak. Dia kan dari bawah. Pak cuba ni. Dia dari ujung kaki kau dicabut sama Pak. Dia dan cuba lah kau dah. Tiba di batih. Batawi batih kau malaki angok keluar. Apa itu? Menahan sakit. Dan itu sekali lagi Nabi. Tadi Nabi Idris, kini Nabi Ibrahim. Coba bayangan Firaun nang kini itu kok mati gitu buat. Macam-macam ni kerajanya. Kalau Firaun Nazari kalah karam dilawi. Tapi Firaun kok ti ilang-ilang timbu apa? Bisa di masanya tiba lihat Firaun tu. Jadi intinya setiap kita mengadakan tabligh akbar, apa saja judulnya, kita harus kembali kepada perintah Allah dan Rasul. Kalau itu yang kita kerjakan, tidak ada salahnya Pak. Bila keluar dari sunnah Nabi itu salah.
Salah. Ya kan? Salah, Pak. Nah, jadi jangan keluar dari sunnah Nabi. Apa calik patangko di KN 3 tukang sarang hari. Orang menyebut pawang. Coba Pak, apa aja satu-satu lo itu Pak. Asal proyek Pak, aja ke tukang itu je minta tolong. Lain terangnya ada Pak dong. Kalau Allah minta tolong ko proyek ko ya Allah, kalau tiba ya kadang anyuinya. Tolong ambo ya Allah. Coba tanyuan kat kapawang hujan tu, kajambannya dia bisa menahannya. Jalai hujan yang kenyataan, kajambannya sih bisa nyotaan. Pipisnya kalau di Bukit Tinggi kanciang no, ya, bisa tahan no. Awak picayo tujuh itu, babai lo maha. Dari tanggal 4 balik sampai tanggal 9 balik hujan sehari di ibu kota. Ini pawang tadi lah banyak dapat pitih. Kadang-kadang orang terlampau jadi pandi jadinya. Terlampau jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan semoga jamaah Masjid Al-Falah tetap berdiri kokoh dalam tauhid seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu Pak? Qul sadaqallah. Disuruh oleh Allah ke Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad, Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Engkau ikutilah sunnah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim? Wa ma kana minal musyrikin. Tidak pernah dia mempersekutukan Allah walaupun dibakar, dia tetap bertauhid. Acu itulah wa andaknya bagamu. Bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah. Orang lahazan orang tu ya. Nah, jadi ambo tadi jawab Pak Abbas dek kami dari kampung, itulah kami jamak salat Isya. Kaum muslimin iko mengaji di Al-Falah ko buah salik sekonya nan sawana undang orang simpang 3 ya kan Geria Intan Permai rumah-rumah bautang ko namo rancak-rancak dia ambo namo rumah ambo Cimpago Permai iko Geria Intan Permai rumahnya rumah BTN nya bangunan tidak normal lah 2 kapling di sambuangan kete je rumah namanya selangit. Nah, ini Bapak. Jadi yang bukapai kasinan tu diundang oleh beliau. Beliau na mantan nambo kemari beliau lo nang membawa balik. Pak, bepantun nambo cek boleh. Di mana letak jalan Kataluak dake pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayen jojanya. Di macako pintu ke masuk sinan lombo ke keluar. Lapeh lambo jati nan suci jemukon nan jani. Ya Allah, masuklah jamaah Al-Falah ko ke dalam surga ya Allah. Nama menciloh kotak musaji jan ya Allah. Nama bawa sepatu baru orang pulang jan ya Allah. Tapi saya memandang jamaah Al-Falah ini sesuai dengan nama masjidnya Al-Falah orang yang menang. Saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua jadi orang menang di dunia sampai menang pula di akhirat. Amin. Ambo berkira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.